Saya Raisa sama Weka. Raisa sama Weka ya. Umur dan tanggal lahirnya boleh sebutkan? Umur saya 19 tahun. Tanggal lahirnya 9 Juli 2003. Ya. Dan kakak Satria namanya siapa kak? Namanya Pediana Apriliani. Pediana ya. Tempat tanggal lahirnya kak boleh disebutkan? Di Jakarta 12 April 2003. Ya, dengan Kak Raisa, keluhannya apa bisa diceritakan? Saya datang ke sini itu karena saya tiap mens itu suka nyeri kram perut itu sus. Rasa ya. Nyeri banget kak? Dari skala 1 sampai 10? Mungkin 5 kali ya. Kalau 5 ya? Nah, nyerinya. Biasanya kalau nyeri itu kakaknya diapain selain minum obat? Gak pernah minum obat sih, tapi minum yang itu kak, kayak herbal kayak Kiranti yang ada di Alfa gitu. Herbal Kiranti ya. Kalau Kak Mediana, keluhannya apa? Sama, kalau lagi haid apalagi hari awal-awal tuh nyeri banget. Kadang itu kayak yang sampai nggak ketahan gitu. Kalau dari skala nyerinya 1 sampai 10 ada di berapa kok kira-kira? Di 5 juga ya. Biasanya kakak sering minum obat nggak kalau lagi nyeri? Iya, biasanya pakai paracetamol. Paracetamol ya. Saya tensi dulu ya kak. Karena proses screeningnya sudah selesai, makanya boleh tunggu di luar. Nanti akan dipanggil ya namanya. Terima kasih ya. Atas nama Faisa dan Mediana, silahkan. Ya, oke, baik, selamat siang semuanya. Izin mengkonfirmasi terlebih dahulu ya, apakah benar atas nama Faisa? Ya. Terus yang ini atas nama? Oke, baik. Jadi keluhan datang ke sini apa nih? Kalau aku sih nyeri haid, apalagi kalau misalkan hari pertama itu biasanya nyeri yang gede banget, tertahan gitu. Oh gitu. Kalau Faisa gimana? Sama sih, lebih ya nyeri juga tapi yang kram perut itu. Oh, jadi
Jadi keluhannya sama nih ya, kram perut karena nyeri haid. Iya. Oke baik, sebelumnya saya izin menjelaskan terlebih dahulu. Sebenarnya nyeri haid atau nyeri menstruasi itu hal yang wajar buat kalian, tapi tetap harus waspada juga kalau misalnya nyerinya kayak makin bertambah sakit, makin bertambah kram sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, terus untuk penanganannya di sini kita biasanya ada yang namanya terapi relaksasi Aku Yoga. Dari Aku Yoga sendiri ini apa ya? Di sini saya mau ngejelasin nih apa aja manfaat dari Aku Yoga. Nah, Aku Yoga ini sendiri kan perpaduan antara acupressure sama yoga. Nah, jadi gerakan-gerakan ini kan dapat membuat otot-otot kita yang tegang terasa rileks. Nah, karena otot-otot yang tegang ini awalnya ototnya tegang terus habis itu jadi rileks. Nah, itu akan mengurangi nyeri yang ada pada tubuh kita. Jadi Aku Yoga ini salah satu gerakan yang bisa mengurangi nyeri pada saat kalian menstruasi seperti itu. Oke baik, selanjutnya apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke baik, jika sudah cukup, selanjutnya kita akan belajar mengenai gerakan-gerakan Aku Yoga untuk mengurangi nyeri menstruasi pada kalian ya. Oke baik, terima kasih. Sama-sama. Yang pertama kakak, sekarang kita akan melakukan gerakan acupressure. Untuk gerakan acupressure yang pertama itu ada terletak di antara pangkal ibu jari dan pangkal jari telunjuk seperti ini. Bisa diikuti ya kakak, diputar sebanyak 30 kali searah dengan jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30. Ini dengan tangan yang sebelahnya kakak. 1, 2, 3. Oke, 30 ya, sudah selesai. Lalu lanjut ke gerakan selanjutnya. Oke, untuk gerakan yang kedua, ini pertama kita ukur 4 jari di bawah pusarnya. Bisa dipegangnya sendiri kakak, dijarakin 4 jari seperti ini. 4 jari di bawah pusar, lalu di punggung belakang disamakan dengan posisi di tangan depannya, disamakannya kira-kira, lalu diputar sebanyak 30 kali searah jarum jam. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah 30 ya. Lalu kita lanjut ke tahap ketiga, acupressure. Oke, untuk tahap yang ketiga ini titik di 4 jari di atas mata kaki ya, di jarak seperti ini. Di dalam ya, di dalam kaki seperti ini 4 jari. Lalu ditahan, ditekan dengan jempol. Ya, lalu diputar sebanyak 30 kali searah jarum jam. 1, 2, 3. Sudah 30 ya. Kalau sudah 30 dilakukan dengan kaki yang sebelahnya sama seperti ini juga. Oke, untuk tahap acupressure yang keempat itu ada di titik tulang ekor ya, bisa dicari tulang ekornya. Lalu ditekan dan diputar sebanyak 30 kali searah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 30. Oke, untuk tahap acupressure yang terakhir itu di antara pangkal jari jempol dan telunjuk kaki ya. Seperti ini, ditekan dan diputar sebanyak 30 kali searah jarum jam. 1, 2, 3. Oke, 30 dan dilakukan di kaki yang satunya ya. Kita akan lanjut ke tahap yoga ya. Yang pertama itu nama yoganya dinamakan lotus pose atau bisa disebut bersemedi. Yang pertama itu duduk dengan kaki bersila, satu kakinya di atas satu kaki yang lainnya. Ya, lanjut. Itu tutup kedua tangan di atas paha masing-masing. Lalu lakukan tarik napas dalam dari hidung, hembuskan lewat mulut dengan mulut seperti bercucu. Bisa dilakukan ya. Pertama tarik napas,
hembuskan. Ya, lakukan seperti itu selama 8 kali ya, dan saya pandu. 1, hembuskan. 2, hembuskan. 3, hembuskan. Oke, sudah 8 ya. Oke, sekarang kita ke pose kedua yoga, yaitu dinamakan cobra pose ya. Yang pertama itu kalau kakaknya bisa tidur tengkurap dulu ya. Ayo, bisa dilakukan kalau kakak tidur tengkurap dengan tangannya ke arah depan ya. Tangan ke arah depan, lalu tekuk kedua tangan di samping dada. Lalu angkat badan ke arah atas sampai otot perut terasa tertarik. Boleh diangkat pelan-pelan, ya seperti itu. Lalu lakukan tarik napas dalam seperti tadi ya. Dilakukan selama 8 kali, akan saya pandu. Pertama, tarik napas, hembuskan. Kedua, tarik napas, hembuskan. 3, hembuskan. Oke, sudah 8 ya. Kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan ke pose yoga yang ketiga atau biasa disebut child pose ya. Yang pertama itu duduk bersimpuh, rapatkan kedua kaki, kemudian tundukkan badan hingga kening menyentuh matras ya, seperti sikap bersujud. Ya, luruskan kedua tangan ke depan, lalu lakukan tarik napas dalam dari hidung, hembuskan lewat mulut ya, lakukan selama 8 kali. Bisa ditarik napas ya, 1, 2. Oke, sudah 8 ya. Kemudian pindahkan kedua tangan ke arah belakang atau samping paha. Ya, lakukan seperti tarik napas tadi ya. Tarik napas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Dilakukan selama 8 kali juga ya. 1, hembuskan. 2. Oke, sudah 8 ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke pose yoga yang keempat. Oke, pose yoga yang selanjutnya itu dinamakan wind releasing pose. Itu yang pertama tidur dengan posisi telentang ya. Bisa langsung tiduran dengan posisi telentang kakak-kakak. Ya, lalu tekuk salah satu kaki. Yang pertama kaki kanan dulu ya, sambil dipegang dengan kedua tangan. Bisa ditekuk pelan-pelan ya. Ya, dengan palanya sedikit naik ya kakak-kakak. Iya, lalu lakukan tarik napas dalam selama 8 kali. 1, 2. Oke, sudah 8. Lalu ganti dengan kaki satunya, kaki kiri ya. Dilakukan dengan sikap seperti tadi. Iya, dengan payah sedikit tertekuk. Lakukan tarik napas dalam selama 8 kali juga ya. 1, 2. Oke, sudah 8 ya. Selanjutnya kedua kakinya ditekuk seperti tadi ya, dipegang dengan kedua tangan dan palanya sedikit menekuk ke arah kaki. Lakukan tarik napas dalam selama 8 kali. 1, 2. Oke, sudah 8 ya. Boleh kembali ke posisi semula kakak-kakak. Oke, pose yoga yang selanjutnya itu dinamakan recline spinal twist, yaitu masih dengan posisi telentang ya. Pertama itu tangannya dibuka ke arah atas ya kakak-kakak. Ya, lalu miringkan kedua kaki ke arah kiri dulu ya. Bisa dimiringkan kedua kakinya ke arah kiri. Ya, lalu lakukan tarik napas dalam selama 8 kali. 1, 2. Oke, sudah 8. Lalu dimiringkan ke arah sebelahnya, ke arah kanan ya. Selama 8 kali ya. 1, 2. Oke, sudah 8 ya. Kita lanjut ke tahap yoga selanjutnya. Oke. Lalu pose yoga yang selanjutnya itu dinamakan core pose ya. Masih dengan posisi berbaring. Lalu letakkan kedua tangan di samping. Dirapatkannya kedua tangannya di samping. Lalu tarik napas dalam seperti tadi selama 8 kali. 1, hembuskan. 2. Ya, sudah 8 ya. Lalu kita akan lanjut ke tahap terakhir yoga.
Oke, ini yang ke pose terakhir yoga ya, atau dinamakan cat pose. Yang pertama itu bertumbuh pada kedua lutut dan telapak tangan ya. Pastikan tangan lurus sejajar bahu dan lutut di bawah pinggul. Lalu ambil napas dalam, kemudian turunkan dagu perlahan menuju dada. Pelan-pelan ya, sejauh kakak-kakak bisa. Lalu lengkupkan punggung dengan perlahan ya, ke arah atas ya, secara perlahan kakak-kakak. Lalu lakukan tarik napas dalam seperti sebelumnya ya, selama 8 kali. 1, hembuskan. 2, hembuskan. Oke, sudah 8 ya. Sudah berakhir kakak-kakak, posenya bisa kembali seperti semula. Oke, baik. Tadi kan kalian sama Kak Faisal sudah belajar mengenai aku yoga bersama dengan Nurse Aini ya. Jadi setelah melakukan aku yoga ini kira-kira gimana nih perasaannya setelah melakukan aku yoga ini? Boleh dimulai dari kalian? Apa yang dirasa sekarang setelah melakukan aku yoga? Udah mendingan sih nyerinya dibanding Kalau untuk Kak Faisal sendiri gimana? Udah berkurang juga nyerinya, yang tadinya skalanya 5 mungkin sekarang udah jadi 2. Oke, baik. Jadi kesimpulannya aku yoga ini bisa mengurangi nyeri menstruasi pada kalian berdua ya. Oke, jadi untuk hari-hari selanjutnya ketika pas menstruasi merasa nyeri lagi, nanti di rumah bisa dipraktekkan sendiri nih untuk gerakan aku yoga yang sudah diajari tadi untuk mengurangi nyeri yang ada pada tubuh kalian seperti itu. Mau tanya nih Sus, kalau misalnya kan tadi katanya bisa dilakuin di rumah ya. Nah itu untuk waktunya kira-kira tuh berapa menit dilakuin di rumah? Durasi melakukan aku yoga sendiri ini biasanya dilakukan selama kurang lebih 30 menit. Cuman balik lagi ke diri kalian masing-masing, kuatnya sampai berapa lama, jangan terlalu dipaksa seperti itu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? udah nggak ada. Oke, baik. Untuk pertemuan kita sudah cukup sampai di sini ya berarti. Ya, terima kasih. Oke,